Baik Bapak Ibu serta para pemirsa TV di rumah, kita kembali berbincang tentang menguji daya tahan menulis puisi itu sendiri. Kita kembali kepada dua narasumber kita. Mungkin barangkali kita bisa merespon Pak Bambang, Pak Kaprari. Fenomena hari ini bahwa seperti ini, artinya kita sepakat setiap zaman pasti akan lahir puisi, sehingga dari kalangan penyair menyebutkan bahwa puisi itu tak akan mati-mati, patah tumbuh hilang berganti, istilah seperti itu. Nah hari ini di Riau saya kira banyak sekali bermunculan penulis-penulis muda. Nah kira-kira dari fenomena yang hari ini itu kira-kira apa yang bisa direspon Pak Bambang? Melihat fenomena banyaknya karya-karya muncul, tentunya dalam proses kaderisasi sebuah penyairan itu sangat menggembirakan sekali, gitu ya. Apalagi saya dalam konteks anak remaja, ketika seorang anak remaja itu bisa muncul di media massa dengan karya-karya yang bagus, itu sebuah prestasi besar menurut saya. Karena kita sudah tahu bahwa anak-anak remaja sekarang dengan gerusan hedonismenya serba pragmatis. Di sekolahnya ketika dia menulis puisi pun itu kadangkala dianggap suatu hal yang tidaklah wow gitu. Ketika dia memenangkan sebuah medali dalam olimpiade, semua disambut, ataupun dalam prestasi olahraga. Tapi ketika dia menang puisi, biasa-biasa saja. Nah, tapi ketika dia sudah berkarya, menurut saya itu perlu saatnya kita mengubah persepsi itu, bahwa anak-anak remaja yang sudah mau memilih dalam dunia kepenyairan adalah berarti dia sudah bisa menentukan identitasnya. Dan itu harus disupport dari berbagai macam kalangan, dari orang tua, dari sekolah, dan bagi dalam pergaulan-pergaulan. Nah, tentunya tapi dalam perjalanan berikutnya, situasi menggembirakan ini, itu sekali didukung, juga di Riau ini alhamdulillah banyak sekali media untuk bisa memberikan ruang pada siapapun untuk bisa mengekspresikan. Namun, kalau saya berharap sekali, terkhusus guru-guru bahasa, itu juga perlu ada support kuat untuk di dalamnya, untuk bisa meramaikan media yang diberi oleh ya, pos misalnya dengan ekspresi minimal seperti itu, kemudian dilanjutkan ke majalah kolom budayanya dan sebagainya. Jadi marilah kita sama-sama untuk anak remaja itu disupport betul untuk kegiatan ini. Apalagi di Riau sekarang ini banyak sekali event-event yang lomba puisi sudah ada, musikalisasi puisi sudah ada, itu menjadi sebuah tempat bermain yang menyenangkan sebetulnya kalau dilihat. Jadi dalam proses kaderisasi ini suatu berita yang gembirakan. Pak Hangkamrawi barangkali? Sebenarnya munculnya penulis-penulis ini kan bisa kita nafikan, memang banyak sekali penyair-penyair muda muncul, dan kita juga tidak merasa kurang bahwa ada beberapa wadah untuk, kalau misalnya anak-anak SMA itu tiap tahun itu kan FLS 2N itu kan ada tempat, ada cerita puisi, ada cerpen, anak SD juga ada cerita buat puisi. Tak ada lagi kita mengeluh bahwa tidak ada ruang lagi untuk menggesa para remaja untuk jadi penulis gitu. Kalau dulu mungkin enggak gitu ya. Kalau dulu waktu saya SD ada apa nama perseni gitu ya. Perseni itu saya betul-betul terang saya katakan bahwa saya ini pandai membaca kelas 4 SD. Waktu itu saya ikut lomba perseni kelas 4, tak pandai baca. Saya dibisikkan oleh kakak saya yang dah meninggal, dibisikkan, tapi ingat saya apa yang banyak. Itu puisinya Taufik Ismail, 3 anak kecil dalam langkah malu-malu datang ke Sleman sore itu. Sampai saya ingat. Satu lagi puisi pilihan adalah puisi almarhum Idrus Tintin. Itu sebabnya dari kecil saya sudah tahu Idrus Tintin. Ingat itu saja yang ada waktu dulu. Tidak ada lomba-lomba yang betul-betul. Kalau mungkin di luar mungkin ada, tapi pada hari ini seluruh Indonesia itu kita udah ada gitu. FLS 2N, belum lagi ada lagi ya. Balai Bahasa juga membuat itu. Ruang-ruang itu terus terbuka. Tinggal kita menggesa anak-anak itu untuk menulis. Kadang kan bercakap lebih mudah nih kadangnya, tapi mau praktek itu kan susah gitu kan. Tapi itulah, memang ini tugas kita bersama-sama, bukan tugas guru saja, tapi tugas kami juga.
Ini sama-sama lah kita berbagi memang bercakap pada bercakap senang, kalau dapat itu berbuat ya susah ya. Ya tapi saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Al-Ghafrawi, bahwa artinya pemerintah hari ini sudah sangat memberikan wadah, kemudian selain pemerintah juga lembaga-lembaga terkait juga sudah memberikan wadah untuk anak-anak, untuk generasi bangsa Indonesia ini untuk menulis, gitu Pak ya. Betul. Bahkan saya dapat kabar, tapi saya tak tahu pasti, bahwa anak-anak yang pernah juara SL2N itu yang berangkat ke nasional, mereka diberi kemudahan yang luar biasa. Saya dengar kabar itu kan ada penghargaan yang tersendiri ya bagi generasi ini dan juga sastra. Selain bukan saya kena undang di sini, saya mengatakan bahwa Madah Punjaga ini kan menjadi suatu ruang, menjadi kawasan kita bermain di sini. Tak pernah orang mengangkat bahwa ini anak SD baca puisi, ini anak SMA, tidak pernah dipisahkan. Ini Bang Haris Habibah yang pernah baca puisi di Swiss beberapa hari yang lalu, masih baca puisi dengan anak-anak SMA gitu. Begitu luar biasanya demokrasinya kesenian kita ini. Demokrasinya penyair-penyair tua itu, penyair senior lah sudah sih. Penyair senior kepada mereka tak pernah merasa berada di atas anak-anak SMA gitu. Saya kan lebih jauh tua Bang Haris ya gitu ya. Tapi saya dah kenal Bang Haris tuh waktu saya kuliah dulu. Tapi sekarang menjadi kawan gitu kan, luar biasa gitu. Ya, karena Pak Aris ini tua tapi semangatnya tetap muda. Itulah. Dia banyak minum jamu ini. Oke, baik. Masih terkait dengan apa Pak? Daya tahan seorang penulis. Apakah kemudian daya tahan seorang penulis itu juga dipengaruhi oleh alasan kenapa dia menulis? Mungkin itu bisa diapakan Pak? Atau Bapak sendiri, Pak Bambang sendiri, alasan kenapa saya menulis? Kan itu dia. Atau jangan-jangan itu juga menjadi menjadi komitmen kan, karena memang dari awal alasan saya menulis itu ini yang harus terus saya pertahankan. Mungkin itu bisa kita sharingkan juga. Ya, sekali lagi terima kasih. Berkaitan dengan alasan menulis, pilihannya, kemudian berkaitan dengan daya tahan. Sekali lagi ketika sudah menentukan kita ingin menjadi penulis, apapun genrenya, mungkin mau penyairan, atau puisi, cerpen, ataupun karya ilmiah, ataupun yang lain-lain. Ketika sudah menulis, kalau ingin jadi ya tentunya harus konsisten. Dan konsisten itu dipupuk dengan daya tahan tadi, daya tahan terhadap segala godaan lah di dalamnya, seperti itu. Nah, dalam hal ini alasan menjadi penulis itu banyak sekali yang kita bisa kuatkan, bahwa ketika godaan-godaan itu datang, kita harus kembalikan kepada awal komitmen kita, bahwa kita memang ingin untuk bisa menjadi yang tidak tanggung-tanggung di dalamnya, gitu kan. Nah, berkaitan dengan dunia kepenyairan puisi, tentunya tadi di awal sudah dikatakan bahwa daya tahan itu sangat penting agar karya-karya kita tetap akan terus terjaga, berkarya dan seterusnya. Jadi tidak akan mungkin karya itu akan bisa katakanlah abadi dalam tanda petik kalau tidak dibarengi dengan komitmen dan terhadap konsistensi tadi. Kalau Pak Al-Ghafrawi, apa Pak alasan Pak Al-Ghafrawi sampai hari ini masih menulis? Betul. Ini agak kedahnya bersahabat lah sih, lah gitu. Artinya kita yang lahir di dunia ini adalah pemenang kan? Pemenang dari ribu-ribu opung yang mengejarkan sperma, muncul kita. Sperma mengejarkan opung, tahu muncul kita. Namanya Ghafrawi, nama Bambang, namanya Jeffrey, dan nama yang lain-lain semua. Kita adalah seorang pemenang. Maka untuk melihat, saya mikir gini. Ketika saya menulis, ada yang melihatkan, mencurahkan eksistensi saya. Inilah keberadaan saya. Kalau kita tak menulis, kita tak dikenang orang, maka kita menulis. Itu dapat honor, itu yang kedua lah. Walaupun kadang honor kadang kecil gitu ya. Itu yang paling penting, kita proses menulis. Kadang karya kita dah bagus, baru honor besar kayak gitu. Dah sampai setua ini kadang baru dapat honor besar gitu ya. Artinya memang kita mencurahkan eksistensi kita. Inilah keberadaan saya. Maka rugi betul lah kalau misalnya orang tidak menulis gitu. Sampai sekarang kita mengenang almarhum Idrus Sidin dengan karya-karyanya. Dia sudah hilang beberapa tahun yang lalu. Kita mengenang Idrus dan Muhammad Riza pada hari ini dengan karya-karyanya. Kita mengenang siapa lagi? Sudarno Mahyudin, karya-karyanya. Kita mengenal Raja Ali Haji sampai sekarang ini berapa masih kita bicarakan Raja Ali Haji. Tapi tentu saja karya-karya seharusnya haruslah karya-karya yang memang kita buat itu tahan lama. Sampai pada hari Gurindam 12 itu masuk di semua zaman gitu. Itu yang luar biasa. Ada bagaimana kontemplasi Raja Ali Haji terhadap Gurindam 12, maka pada hari ini kita kalau baca itu oh iya ya. Gurindam pasal yang pertama kita bicara tentang eksistensi kita kepada Tuhan.
siapa yang mengenal diri akan kenal Tuhan yang bahari. Itu kan bicara kan. Sampai pada ke negara, raja mufakat dengan menteri pasal 12. Oh, ini macam orang ahli tidak. Pasal 12, raja mufakat dengan menteri bagaikan kebun berbagai duri. Begitulah bahwa kalau kita kompak, bahwa negara kita, negeri kita ini tak dapatnya menyerang loh. Tapi kan kita kecurigaan yang muncul. Karya seni, karya sastra, bicara bukan bicara secara teori, ini salah kau tak. Tapi